Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, marilah kita lanjutkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa mendengarkan kultum dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Di sini saya akan membahas hadis arba'in yang ke-11 tentang meninggalkan yang ragu, yang berbunyi An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib sibadai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rahanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'ma yaribuka ilama la yaribuka, yang artinya dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku hafal hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Apa itu ragu? Kapan suatu itu disebut dengan meragukan? Ragu artinya iya dan tidaknya sama-sama seimbang. Itu namanya ragu. Maka Rasulullah mengatakan, tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak membuatmu kamu ragu. Ragu, ya kita ingin memutuskan apakah iya atau tidak. Kita tidak tahu karena antara iya dan tidak ternyata sama. Berarti itu ragu. Kalau kita perhatikan perkara yang meragukan ini banyak sekali di dalam kehidupan kita. Sebuah contoh, apabila kita misalnya ragu ketika sedang sholat, apakah 2 atau 3, kita bingung apa yang harus kita lakukan ketika kita ragu itu. Maka Rasulullah mengatakan, ambil yang tidak meragukan, yaitu yakin. Yang yakin itu yang tidak meragukan. Kalau kita misalnya ragu, kita sholatnya 3 atau 2, berarti yang yakin 2, yang meragukan 3, berarti itu ambil yang 2 tambah 1 lagi, kemudian sujud sahwi 2 rakaat. Ada beberapa perkara yang itu kita katakan masih di dalam ambang keraguan. Yang pertama, hadis lemah. Tahukah kita bahwa hadis lemah itu masih di ambang keraguan? Dalam ilmu hadis, hadis yang lemah, yang paling ringan lemahnya itu kalau pada perawi yang disebut sayul hif. Apa itu? Yaitu buruk hafalan. Kapan seorang perawi disebut buruk hafalan? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu sisi benarnya tidak bisa mengalahkan sisi salahnya. Seimbang, berarti salah benarnya seimbang. Ini namanya ragu. Berarti atas dasar itu hadis lemah itu menghasilkan keraguan. Makanya Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan bahwa hadis lemah tidak boleh dipakai baik dalam masalah hukum, akidah,
Demikian pula dalam fadilah amal mutlak tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena hadis lemah hanya menghasilkan keraguan. Bukankah Rasulullah SAW melarang kita mengikuti dugaan-dugaan? Kata Rasulullah, jauhi oleh kamu dugaan, karena sedusta-dustanya perkataan. Sedangkan hadis lemah itu hanya menghasilkan dugaan. Akhi, iya, hadis lemah itu hanya menghasilkan dugaan atau keraguan. Berarti hadis lemah harus ditinggalkan sama sekali. Maka pendapat yang mengatakan boleh mengamalkan hadis lemah itu berpendapat yang sebetulnya tidak mempunyai dasar, hanya sebatas kehati-hatian saja tidak cukup. Ya, sampai suatu itu terangkat dari suatu meragukan. Taklid, kalau kita mengikuti seorang dengan tanpa dalil, berarti antara ada dalil dan tidak ada dalil sama-sama seimbang. Kita nggak tahu ketika Anda mengikuti pendapat kiai, kemudian kita tidak tahu dalilnya apa, alias taklid membeda, maka itu tidak disebut ilmu. Kenapa? Karena taklid itu hakikatnya masih meragukan antara ada dalil, antara tidak ada dalil, masih sama-sama kuat. Makanya Imam Suddi berkata, para ulama bersepakat bahwa taklid itu bukan ilmu, dan bahwa orang yang bertaklid itu bukan alim, bukan ulama. Kalau dalam permasalahan-permasalahan kita selalu mengikuti yang ragu bahaya untuk agama kita, ya akhi. Maka kembalikan kepada yang yakin. Kata Rasulullah, tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Dalam masalah ibadah, para ulama memberikan kaidah. Pada asalnya ibadah itu adalah tidak boleh. Kenapa? Karena ibadah itu adalah Allah, dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Berarti pada asalnya ibadah itu kenapa tidak boleh? Nah, sekarang kalau kita merasa ragu, ini ibadah disunahkan apa enggak? Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan disunahkan. Maka jangan kita amalkan dulu. Kenapa? Karena pada asalnya ibadah itu tidak boleh sampai kita mendapatkan betul-betul dalil yang kuat yang menunjukkan akan perintahnya ibadah tersebut. Demikian kultum dari saya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.